Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi daraini amin. Kepada hikmah yang ke-60 ya. Anta hurrun mimma anta alaihi ayis wa abdun lima anta fihi tami. Engkau akan merdeka dari sesuatu yang engkau tidak lagi berharap kepadanya, dan engkau akan menjadi budak sesuatu yang engkau selalu berharap kepada sesuatu tersebut. Kita adalah hamba Allah, dan jangan mau menjadi hamba selain hamba Allah. Semakin seorang hamba merasakan dirinya sebagai seorang hamba, maka sesungguhnya semakin melambung pangkat dia, semakin mulia dirinya, dan menyadari kalau dirinya adalah hamba Allah itu harus terus kita hadirkan dan kita tingkatkan. Sehingga seorang hamba yang merasa dirinya hanya hambanya Allah, maka dia tidak pernah takut kepada selain Allah. Kalau sudah tidak takut selain Allah, maka hidupnya bebas. Dialah orang merdeka yang sesungguhnya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Kalaupun takut kepada seorang alim, karena seorang alim adalah membawa pesan dari Allah, bukan karena takutnya kepada zatnya manusia tersebut. Karena seorang alim punya kalimat-kalimat yang diambil daripada Allah, Al-Quran, hadis. Jadi takutnya pasti kembali kepada Allah. Nah, inilah hakikat kemerdekaan. Kemudian lihat urusan kita dengan sultan, raja, presiden, pejabat, kekayaan orang kaya, itu selain Allah. Lihat orang merdeka itu seperti apa? Orang merdeka adalah yang dia sudah memutus harapan dari itu makhluk semuanya. Kalau kita itu selalu berharap kepada seorang, akan jadi budaknya. Berharap kepada seseorang, kita boleh mengharap manusia tapi kembalinya kepada Allah. Mengharap kepada manusia beda ya, begini loh ya. Kalau kita mengharap sisi lain, kita ingat pertemuan yang lalu, yang beberapa puluh pertemuan yang silam tentang hakikat syukur. Kita itu syukur sesungguhnya hakikatnya kepada Allah. Akan tapi Allah dan Rasulnya mengajari kita untuk bersyukur kepada manusia. Yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Makna bersyukur kepada manusia itu kita apa maknanya? Kita syukur kepada manusia itu adalah dengan bahasa husnudon. Kenapa dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepadaku? Bukankah Allah Pak sangat bisa memberikan uang kepadaku langsung? Tapi kenapa Allah memberikan rezeki kepadaku melalui dia? Tentu ada kelebihan yang ada padanya. Kenapa untuk menjadikan aku hidup harus melalui seorang ibu bapak? Kan Allah bisa saja menghadirkan. Tentu ada sesuatu, maka disitulah ada makna syukur, bisa menghormat, memuliakan orang yang berbuat baik. Tapi imannya selalu berkata hakikat yang memberi adalah Allah, tidak terhenti kepada yang memberi, yang menyampaikan tersebut. Begitu sebaliknya ya. Jadi kalau kepada Allah saja kita mengabaikan yang memberi, kurang ajar. Misalnya ada seseorang memberikan hadiah kepada kita, hadiah itu adalah titipan dari seseorang. Ada seorang berikan hadiah, masa anda tidak hormati yang diutus? Diambil barangnya, pulang sana. Enggak, kita terima kasih engkau telah mengantarkan saya, sampaikan salam kepada bosmu, kan begitu hakikatnya ke sana. Ini orang yang ngerti. Tapi ini kalau hanya bersyukur kepada sana, kepada yang memberi, tapi yang jadi perantara tidak, ini termasuk kurang ajar, nggak bersyukur, dia jauh. Atau sebaliknya, setelah diberi langsung, oh masya Allah, terima kasih,
kamu telah memberikan kepadaku gini-gini dan sebagainya. Padahal ini gila ini. Padahal tahu bahwasanya tadi ditelepon bahwasanya aku kirim sepeda motor atau kau kirim beras, sementara kita buruh memerlukan beras. Setelah dikirim sama seorang beras, Masya Allah, kamu siapa? Nama aku begini. Bukan bosnya, ini pembantunya. Terima kasih semuanya, habis-habisan. Sama bosnya tidak terima kasih. Gila dia. Maka dengan manusia kita bersyukur. Karena manusia itu perantara sampainya kebaikan kepada kita. Tapi yang harus kita sadari bahwasanya kita harus langsung saat itu nyambung Allah. Kemudian harus kita hadirkan kenapa Allah memilih dia. Tentu ada kelebihannya. Maka kita punya adab kepada mereka. Tapi jangan berharap dari dia. Karena itu Allah menjadikan kita budak. Budaknya manusia. Nggak ada di PHK stres lalu minum bacon, nggak ada. Ada orang di PHK nangis habis-habisan, seolah-olah rezeki hanya melalui bos perusahaan tersebut. Ternyata baru sadar setelah setahun kemudian dia berkata, sungguh kalau saya tidak di PHK, saya tidak akan jadi begini. Saya tidak akan buka usaha sendiri, loh kan? Syukur setelah itu. Allah menghendaki yang lain. Banyak orang seperti itu. Artinya, kata ini, kita akan merdeka betul kalau sudah kita tidak menjadikan hati kita ini, menjadikan diri kita budak, tidak mengharap presiden, pejabat, orang kaya. Coba rendah sekali ustadz duduk sama orang kaya. Saya mulai dari ustadz. Ini masyhur orang kaya dengan kekayaannya, dia punya 16 perusahaan, kemudian kekayaannya begini. Kalau ustadznya berharap, wah basa-basi, Masya Allah ustadz, very good. Amplopnya ini keluar enggak nanti? Ustadz Masya Allah, budak, rendah banget dia. Capek dia, setiap kumpul sama orang diduga kaya, sudah perilakunya sudah berbeda, basa-basinya segala macam, karena dia sudah jadi budaknya. Tapi kalau orang hanya merasa diri hanya budak Allah, ada orang kaya datang kepadanya, disambut sebagai tamu, normal. Sebagai orang tua dicium karena orang tuanya, bukan karena uangnya. Dia bebas dia pergi nggak ngasih duit, tenang saja. Coba yang tadi berharap, kaya gombal, duitnya banyak katanya, denger pelit itu kan, kecewa dia. Karena kita sudah menjadi budaknya dia, belum apa-apa jadi budaknya. Maka merdekamu adalah di saat kau bebaskan dirimu dari berharap kepada itu semuanya. Mana berharap hakiki. Kalau berharap yang sifatnya, semoga itu orang membantu saya, itu sah. Tapi sesungguhnya karena sesungguhnya berharap pada Allah, semoga Allah memberikan rezeki kepadaku melalui dia. Nanti begini, barangkali rezekiku Allah lewatkan melalui orang itu. Lalu assalamualaikum ya Ustadz atau Pak Haji, saya ada hajat, saya kebetulan tidak punya apa-apa, habis saya punya hajat, barangkali rezekiku Allah berikan kepadaku melalui dirimu. Assalamualaikum. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak, belum lewat dia. Makanya merdeka. Makanya banyak orang menjadi budak itu, budak kayaan, budak jabatan, imannya yang hilang. Maka Nabi mengatakan, man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Ada orang yang patuh tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk orang yang tawadhu dengan pejabat karena jabatannya 2/3 imannya hilang. 2/3 imannya hilang. Akan tapi kalau kita menghormat seorang kaya karena dia adalah orang yang sepuh, karena orang yang soleh, kita hormat kepada seorang pejabat karena dia adalah seorang soleh, seperti seorang pejabat yang bernama Umar bin Abdul Aziz misalnya, wah tak cium tangannya, sekalian kakinya. Atau pejabat yang lebih tua, tapi ingat harus kita pinggirkan, kita hormat kepada dia karena kekayaannya dan karena jabatannya, karena menjadikan iman kita runtuh nanti. Jadi ustadz terbeli nanti, dipamerin apa saja. Ustadz mau dibangun ini, ya berubah nanti fatwanya. Ustadz ini berubah, naudzubillah. Saya mulai dari ustadz dulu, yang bukan ustadz sama nanti kita bisa memihak kepada kebatilan hanya karena usaha kita dilancarkan. Berarti kita sudah menjadi budaknya dia, budaknya harta. Nah,
Kalau orang, nah maka nanti ada satu muncul sifat namanya qanaah. Orang yang punya dza qalbun qanu'in, kata Imam Syafi'i, kalau orang punya hati yang qanu', syukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, tidak tamak, maka fa anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan yang memiliki kerajaan dunia itu sama. Kerajaan-kerajaan, orang yang punya raja. Kenapa? Dia enggak bebas, nggak pernah tamak. Coba kalau sudah orang dikuasai ketamaan, biarpun dia katanya kaya, maka fakir tersembunyi, seperti yang kami hadirkan dalam satu oase. Kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Biarpun dia mempunyai satu lembah emas, Nabi sabdakan dia akan minta lembah emas yang kedua. Bahkan sampai hari ini kita ketemukan termasuk orang yang paling sibuk, nggak punya waktu silaturahmi, nggak punya waktu ngaji, adalah orang yang paling banyak duitnya. Wah, hati-hati. Yang fakir, yang pas-pasan, bisa pengantenan gampang, acara perkumpulan keluarga gampang, hadir ngaji oke. Yang satu ini meeting. Secara logik akal semestinya semakin kaya dia semakin gampang melakukan apa-apa. Karena apa? Dia punya uang. Tapi kenyataannya dia jadi budak sudah. Jadi budak dia, jadi budak kekayaannya. Ngaji susahnya setengah mati. Dia tidak denger ini. Kalau yang denger kan bukan jadi budak. Ini yang jadi budak tidak denger ini, makanya saya berani ngomong ini. Yang nggak dengar kan nggak dengar. Kalau kebetulan dengar berarti Anda bukan budak, buktinya ngaji, biarpun lewat televisinya. Lumayan Anda dengar ya, orang kaya dengar, berarti Anda jadi budak. Anda punya waktu saat ini untuk ngaji. Yang repot ngaji pun tidak sempat. Coba jadi budak, dia bingung, dia budak, dia terus dikejar. Punya toko satu, sampai ketemu istri susah, kumpul sama anak susah. Dia jadi budak, budak profesinya, budak kekayaannya, budak jabatannya, tersiksalah mereka. Tapi kalau orang hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah dengan kekayaan ternyata akan dijadikan kekayaannya untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan jabatannya akan digunakan jabatannya untuk dekat kepada Allah. Berarti dia tidak berharap lagi dengan kaya. Makanya di saat dicopot jabatannya, dia tenang saja, alhamdulillah. Di saat diberi jabatan ternyata nangis seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, satu keluarga. Dia dinobatkan sebagai khalifah. Malam itu terjadi tangis yang tidak ada hentinya di rumah beliau. Sama keluarganya semua nangis. Kenapa? Kita mendapatkan bala, bencana. Kenapa? Karena aku dipilih untuk menjadi khalifah. Amanat besar di pundakku. Salah sedikit, ada orang melakukan haram di pojok sana, kok saya diam, itu sebetulnya saya telah daftar ke neraka jahanam. Wah, serem nih. Mau jadi pejabat? Pada takut dan pejabat. Maksudnya adalah ini pendidikan untuk semuanya. Anda boleh jadi bupati, pengenlah jadi bupati di dunia akhirat, wali kota dunia akhirat, presiden dunia akhirat. Pokoknya apa? Aku presiden nggak diturunkan pun aku tetap turun kok. Kan begitu ya? Ada batasnya lagi. Mumpung saya jadi, semoga calon-calon presiden dengar ini. Pokoknya selagi saya menjabat, mumpung ini akan aku bawa umat semuanya kepada Allah. Sudah selesai. Program kemaksiatan saya tutup, semampu saya. Biarpun saya harus mati, alhamdulillah kalau ternyata mati saya mati syahid daripada mati di penjara. Di penjara karena zalim, karena yang khianat kepada rakyat. Berjuang. Allah intan suruh yang suruhkum, gak akan dibunuh, akan selamat aman insyaallah. Maka kami berharap bahwasanya pemimpin-pemimpin nanti mulai dari Pak Presiden sampai ke bawah ini adalah yang memperjuangkan agama ini. Yang dia sadar bahwasanya jabatannya 5 tahun. Yang repot gak sadar jabatan itu kalau 5 tahun. Belum 5 tahun sudah oyeng bawahnya, sudah mau digoyang-goyang kursinya. Kan begitu. Belum 5 tahun kadang-kadang sudah rame di bawah begitu. Belum tentu bertahan demikian. Makanya sudahlah, selagi Anda duduk di kursi yang enak, jadikan kursimu untuk memandang umat dengan kasih sayang dan cinta, bagaimana mereka dekat kepada Allah. Pokoknya program kemuliaan. Waduh,
Kalau ada satu mau begitu, saya dukung di sini. Oh ini, pokoknya untuk agama, saya akan hapus segala kemaksiatan. Dan ketahuilah, itu yang punya program kemaksiatan di kota-kota itu nanti, di akhirat bakal syukur sama Pak Presiden itu, atau sama Pak Bupati itu, atau sama wali itu. Syukur dia. Aduh Pak, pasti nanti di surga ketemu. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Bupati. Terima kasih, kenapa? Diskotikku telah kau tutup, coba tidak saya masuk neraka. Gara-gara tutup saya tobat. Wah, syukur nanti. Apalagi program kemaksiatan, terima kasih Pak Pejabat, telah kau tutup. Kalau tidak, apa yang terjadi padaku? Yang itu nanti. Baik. Wa 'abdun lima anta fihi tami. Kita akan menjadi budak kalau kita mengharap kepada sesuatu tersebut. Saya kembalikan bahasanya, untuk menjadi seorang qanaah yang mudah bersyukur tidak harus orang melarat. Banyak orang melarat, rakus, tamak harapannya. Banyak juga orang kaya seperti itu. Tapi banyak orang kaya ternyata tidak jadi budak oleh kekayaannya. Tapi orang kaya yang merdeka. Sehingga kekayaan, namanya kaya itu nasib. Nasib kaya itu. Siapa yang menduga orang itu kaya? Wong bapaknya fakir. 10 tahun yang lalu fakir juga. Bahkan ada yang kerjaannya sangat sederhana. Penghasilan sehari untuk makan sehari kadang kurang. Tapi hari ini diangkat menjadi orang kaya. Itu nasib. Kalau kerja ya tidak kalah dengan kerjanya orang sebelah itu yang tetap fakir, ada. Itu adalah jatah kekayaan untukmu. Maka siapalah untuk menjadi orang kaya yang kaya sesungguhnya. Dan jika ternyata menjadi fakir tapi kaya hatimu. Nah, ini kalau kaya hati itu orang fakir nyantai, nggak pernah bingung. Coba orang yang punya duit, dia punya mobil harga, baru beli mobil harganya 3 miliar. Set. Ngelihat majalah lokomotif apa? Lokomotif. Otomotif. Wah, model baru lagi. Pusing dia. Haji. Padahal baru beli. Baru sebulan keluar model lagi. Tapi orang yang fakir kona nggak pernah ini naik angkot, naik Mercy, nggak pernah. Tetangga beli Mercy, alhamdulillah beli Mercy. Mercy mau naik. Mercy itu apa sih? Mobil. Beli Lambor apa itu? Beli gerobak, dokar, biasa. Oh gitu saja. Tidak pernah bingung. Makanya termasuk yang diperbudak. Kalau anda menjadi orang kaya, anda diperbudak dengan oleh media. Koleksi mobil. Kalau koleksi amal soleh, koleksi masjid. Sudah bangun 50 masjid, saya bangun 50 santren, amin. Ngumpul 50 mobil, nggak dipakai semuanya lagi. Nah, satu. Apakah tidak boleh kaya? Boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan masuk di hatimu. Banyak orang-orang kaya yang Masya Allah. Dan kita perlu menghormati orang kaya yang soleh kok. Itu bahkan contoh yang luar biasa. Sudah kaya soleh banget, sudah kaya solehah banget, ajib. Banyak kita menemukan ada wanita-wanita kaya solehah. Kalau seandainya laki-laki tak cium tangannya itu. Banyak seorang laki-laki soleh, saya cium tangannya. Ajib, orang kaya kok bisa begitu dia, heran. Sedekah, ibadahnya, Masya Allah, luar biasa. Sama orang baik, hidup hatinya, perasaannya hidup. Ada manusia-manusia semacam itu. Semoga anda termasuk golongan orang yang kaya hati dan diberi oleh Allah kekayaan zahir. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita tersiksa. Selesai. Jadi intinya, ayo kita membiasakan untuk tidak menjadi budak selain Allah. Tidak menjadi budak selain Allah. Kalau kita mengabdi, menjadikan diri kita budak untuk orang tua kita, dalam irama mengabdi kepada Allah. Kata Imam Ali, hei istri, jadilah kau budak suamimu. Suami, jadilah kau budak istrimu. Maknanya bukan menjadi budak ini tadi, bukan. Budak, abdikan dirimu kepada pasanganmu karena Allah. Enak. Kalau kita berbuat karena Allah, enak. Karena imbalan besar yang kita dapat dari Allah. Seorang istri begitu mudahnya mengabdikan dirinya kepada suami karena dia tahu mengabdinya karena Allah. Seorang istri mengabdi kepada suami hanya karena pengen uang sakunya tambah, nggak tambah-tambah, ngedumel. Na'udzubillah, karena Allah. Nah, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang merdeka. Yuk kita menjadi orang merdeka. Jangan sampai kita diperbudak oleh kekayaan.
Jangan sampai diperbudak oleh jabatan. Kalau ternyata harus kaya, tetap harta di tangan kita, jangan masuk hati. Jabatan jangan sampai masuk hati. Apapun dunia tidak boleh masuk ke hati. Lah ini namanya upaya. Dan agar itu tidak masuk di hati, ya selalu kita ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu menghubungkan kekayaan dengan akhirat. Kalau nanti aku mati bagaimana? Kalau sudah biasa merenung, hidup hatinya, maka menjadilah orang kaya ahli surga, pejabat ahli surga. Tapi yang tidak sadar mana ini, wah, dia jadi budaknya hartanya. Lihat, di dunia pun dia tersiksa, repot menikmati dunianya, susah banget dia, kerja. Punya jabatan pun demikian, lihat, habis jabatan ganti-ganti, habis suaminya istrinya, habis istrinya dari anak-anaknya, setelah itu bingung semuanya. Akan tapi lihat, kalau dia sudah membebaskan dirinya daripada diperbudak selain Allah, maka dia akan menemukan dirinya merdeka dan bebas, tidak akan ada beban dalam menjalani hidup. Di saat jabatannya dicabut, dia senang. Di saat kekayaannya dikurangi oleh Allah, tidak pernah gelisah. Di saat diberi oleh Allah jabatan, tidak akan berubah menjadi congkak. Di saat Allah beri kekayaan pun tidak akan menjadi sombong. Karena apa? Itu tidak akan merubah dirinya, karena dia sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dirinya dengan Allah, maka apapun yang datang kepadanya tidak akan mempengaruhinya. Sebab ada orang berubah loh ya, waktu melarat, khusyuk, rajin ngaji, ibadah, tapi giliran kaya lupa, maka melarat lebih bagus bagi dia. Jangan sampai jadi orang kayak begitu. Ada orang sebaliknya, kalau kaya, Masya Allah, rajin ibadah, ini giliran diuji oleh Allah dengan kefakiran, bubar semuanya, marah kepada Allah. Saya jadi fakir, makanya saya tidak sholat. Duh. Tapi kalau dia orang mulia, nggak akan berubah apakah dia menjadi kaya atau menjadi melarat, maka dia tetap menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita menemukan hamba-hamba yang mendapatkan perubahan pada zaman Nabi. Dari fakir menjadi kaya tidak berubah, dari kaya menjadi fakir tidak berubah. Sayyidah Khadijah Al-Kufra adalah seorang wanita pebisnis yang hebat luar biasa. Akan tapi hartanya dihabiskan untuk Nabi Muhammad, dan ternyata kebahagiaannya adalah di sana. Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, akan tapi digunakan hartanya untuk Nabi Muhammad, dan kebanggaannya di situ. Sampai waktu itu Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang mau berbuat baik? Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang, ini ya Rasulullah, semua hartaku aku berikan untukmu. Untuk keluargamu mana? Untuk keluargamu apa? Untuk keluargaku adalah engkau, Allah, dan engkau ya Rasulullah. Apakah mereka Sayyidina Abu Bakar gelisah dengan begitu? Enggak, kebanggaannya di situ. Dan semoga kebanggaan kita di saat kita diberi harta, kesenangan kita di saat Allah berikan kepada kita kekayaan, adalah di saat kita bisa mengembalikan harta itu kepada Allah untuk kebaikan. Maka di saat seperti itu Anda tidak menjadi budaknya lagi. Berarti Anda sadar tidak menjadi budaknya harta. Karena apa? Anda sadar bahasanya semua yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya kiriman dari Allah agar kita segera meluncur kepada Allah secepatnya. Hei orang kaya, ketahuilah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepadamu itu sebetulnya seolah-olah Allah berkata begini, hei hambaku, ini aku sayang kepadamu, ini aku beri kekayaan yang banyak, cepat datang dengan kekayaanmu kepadamu biar cepat. Cuman karena nggak paham, hartanya bukan untuk Allah, makanya semakin jauh kepada Allah. Yang diberi jabatan sesungguhnya seolah-olah Allah berkata begini, hei hambaku yang jadi pejabat, sesungguhnya aku beri engkau jabatan ini agar engkau bisa meluncur dengan jabatanmu kepadaku dengan cepat. Cuman tidak semua orang faham mana ini. Nah, dengan hikmah inilah kita akan difahamkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, kita hanya menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi budaknya ini semuanya. Tapi kalau kita mengabdi kepada manusia, kita harus tahu karena ini perintah Allah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngabdi kepada orang tua, ngabdi kepada guru, mengabdi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita. Itu mengabdi hakikatnya. Tapi karena Allah, ada orang mengabdi kepada manusia bukan Allah, tersiksa. Biarpun dia ikut dalam gebrakan bantuan dana sosial, santunan kepada kelompok fakir di sana, tapi bukan untuk Allah. Hanya pengen besok disebut di koran bahasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling peduli dengan, disebut di koran, bukan di saat di koran salah sebut nama, ini bukan saya, ini kita, ini rombongan kita, ini salah sebut, ini Al-Bahjah seharusnya, bukan Al-Barzah.
Nah, ini repot dia gara-gara salah nama. Karena apa? Dia bukan cari Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab.